Jumpa kembali dengan Kang Jack dari channel Tukang Ojek Pengkolan.top. Di tutorial kali ini Kang Jack akan memberikan cara bagaimana mengirim nilai dari Irapot ke aplikasi Dapodik. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Oke, jadi setelah Ojeker selesai mengerjakan Irapot, ada langkah satu lagi yang penting yang harus dilakukan, yakni mengirim hasil atau nilai dari Irapot tersebut ke aplikasi Dapodik. Untuk apa sih? Supaya nanti ketika disinkronkan, ya, itu nanti data Irapotnya itu akan terekam di server Pusdatin atau Kemendikdasmen dan akan muncul di Verval PD. Ya, dan karena ini sebentar lagi cut off Dapodik, maka jangan lupa silakan Ojeker setelah selesai proses pembagian rapotnya segera kirim nilai Irapotnya. Oke. Untuk mengirim nilai Irapot ke aplikasi Dapodik, pertama kita harus mengunduh prefil rapotnya terlebih dahulu. Prefil Irapot atau rapot itu bisa diunduh di laman resmi Dapodik, ya, di dapot.kemendikdasmen.go.id. Ojeker tinggal pergi ke menu unduhan, kemudian pilih data prefil dan scroll sampai menemukan data untuk profil rapot. Silakan pilih salah satu link ini karena isinya sama aja, ya. Misalkan Kang Cek pilih yang link pertama. Ini silakan diisi, ya, untuk email, password, dan kode registrasi Dapodiknya. Kang Cek akan coba unduh dulu. Oke, setelah selesai kita klik unduh prefil. Nah, setelah muncul di sini, jangan lupa file ini kita pindah ke drive C dan letakkan di prefil Dapodik sini. Kita paste ke sini. Jangan lupa, ya. Jadi kita pindah ke folder prefil Dapodik. Oke, langkah berikutnya adalah kita masukkan dulu prefil rapotnya itu di Dapodik. Buka Dapodiknya, kita login. Kemudian kita pilih pengaturan. Kita klik prefil rapot ini. Ada registrasinya, kita masukkan lagi. Masukkan username. Password. Kita masukkan password 2 kali. Kita klik masukkan data. Tunggu prosesnya. Nah, terkadang ketika mengambil data profilnya ini kadang error, ya. Ada yang data tidak masuk atau datanya hilang. Itu terkadang karena ada beberapa masalah, ya. Yang pertama, nah, ini registrasinya selesai, aman, ya, registrasi selesai. Kalau misalkan
OJK menemukan bukan informasi seperti ini ya, registrasi selesai, ini artinya aman. Tapi kalau misalkan ketemunya lain, misalkan beberapa data tidak masuk atau misalkan ternyata error itu ya, itu penyebabnya bisa bermacam-macam sih. Jadi tidak bisa, misalkan kalau ini, misalkan kalau datanya tidak masuk karena ini, jadi penyebabnya bisa bermacam-macam. Tapi biasanya penyebabnya yang paling umum instalasi Windows-nya itu sudah korup gitu ya, biasanya seperti itu. Jadi biasanya cara paling mudah ya install ulang Windows-nya dan dapodik-nya, biasanya itu bisa menyelesaikan masalah. Kadang ada juga yang hanya uninstall dapodik dan install kembali juga bisa, makanya tidak penyelesaiannya tidak spesifik ya harus ini harus itu. Tapi dari pengalaman Kang Jack sih paling aman sih install ulang Windows ya. Meskipun agak prosesnya berarti lama ya. Kita klik OK dulu. Nah, proses di sini selesai, kita kemudian masuk ke eRaport. Kita tinggal login sebagai admin di eRaport. Kemudian kita pilih sinkronisasi, kirim data ke dapodik. Nah, di sini jika belum pernah generate, silakan diklik generate dulu ya. Ini kelas yang muncul. Diklik generate matef-nya. Tunggu. Generate matef-nya lagi. Ya, sampai semuanya muncul ya. Generate matef. Oke. Ini kelas 12-nya kebetulan sudah Kang Jack kirim terlebih dahulu di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Kelas 12 karena lebih selesai dulu, jadi Kang Jack sudah kirim di sini ya. Bisa cek di sini genap ini ya. Kita pilih rombelnya di sini tadi 12 AKL ya. Kita cek di sini 12 AKL. 12 AK. Nah, karena kebetulan kalau di semester 6 di sekolah Kang Jack itu mapelnya PKL di semester 6, maka di sini hanya muncul satu ya, mapel PKL. Nah, kalau untuk cek nilainya tinggal kita klik 2 kali di sini. Nanti di sini muncul nilai dari PKL-nya. Oke. Kita lanjutkan mulai kirim nilai ya. Dari kelas 10 sampai kelas 11. Nah, mungkin ada yang bingung, ini kok mata evaluasinya ada yang 1, ada yang 13, ada yang 1 gitu ya, ada yang 11 gitu ya. Kalau yang mata evaluasi 1 biasanya itu yang mapel pilihan ya, OJK, jangan bingung. Sementara kalau yang banyak seperti ini ya, 13 atau 11 itu biasanya yang mapel bukan mapel pilihan ya. Oke, kita akan coba klik kirim data di sini. Tunggu prosesnya. Oke, di sini ya. Satu mata evaluasi dari 13 yang bisa kita klik aja. Juga klik lagi. Ini prosesnya lama atau cepatnya tergantung dari berapa banyak ya data yang harus dikirim dari eRaport ke dapodik, seperti itu.
akan coba cek tadi 10 AKL. Oke, ini sudah masuk ternyata ya, 10 AKL di sini. Oke, kita lanjutkan prosesnya. Saya logout dulu aja. Oke, lanjut prosesnya sampai kelas 11 ya. Ini. Oh ya, ini Kang Jack melakukan kirim data ini di satu device ya. Kalau misalkan device dapodik dan Irapodnya berbeda ya tinggal di setting aja web service-nya, token web service-nya ya. Kalau tidak berbeda device biasanya lebih mudah ya. Oke, ini gak lama ya memang. Menunggu ini. Ini sepertinya memang jaringan lokalnya juga lagi jelek ini, dan Windowsnya kayaknya juga sudah waktunya diinstal ulang. Harusnya memang nggak selama ini ya. Oke, jika ternyata ketika Ojeker mengirimkan kirim data atau kirim nilainya itu mapelnya tidak terkirim semua ya, misalkan ketika klik kirim data dinyatakan selesai tapi misalkan hanya tadi kan di punya Kang Jack ini misalkan 13 matefnya ya, mata evaluasinya. Kalau misalkan misalkan seperti ini, atau nilainya misalkan ini tidak semuanya keluar itu bisa diulangi lagi, kirim data lagi ya. Jadi tidak perlu generate lagi tapi tinggal klik kirim data lagi. 325 awalnya lama ini. Kita coba ini. Oke. Jadi nggak usah klik generate ulang tapi tinggal klik kirim data lagi ya, mengirim data yang belum masuk. Oke, berarti kurang yang kelas 11 ini, masih 0 ini 2 ya. Kita klik kirim data.
Nah, kenapa tadi di pop up-nya itu 13 mata evaluasi tapi nilainya sampai 300-an gitu ya? Itu berarti tergantung pada jumlah siswanya kalau nggak salah itu ya, jumlah siswanya. Kita tunggu prosesnya. Ya biasanya kalau jumlah siswa atau peserta didiknya banyak memang agak lama ya ini, agak lama untuk mengirimnya, apalagi kalau yang misalkan beda device ya. Jadi pastikan sebelum mengirim, kalau apalagi yang beda device itu jaringannya stabil ya, bukan cepat ya. Cepat kalau nggak stabil buat apa gitu ya. Pastikan jaringannya stabil, karena ini yang satu device saja lumayan lama ini ya untuk mengirimnya. Ya mungkin karena tadi sudah Kang Cek bilang Windowsnya memang sudah butuh penyegaran ya, alias minta diinstal ulang. Oke, 11 AK sudah, dan terakhir berarti tinggal ini TSM. Oke, kita tunggu prosesnya untuk kelas terakhir atau rombel terakhir. Kita akan coba cek di Dapodiknya apakah nilainya sudah masuk atau belum. Oke, ini kita pilih genap, pilih kelas 10. Oke, di sini sudah keluar nilainya. Kita cek, ada yang belum masuk ini kayaknya ya. Oke, nanti kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, sudah. Oke, kita cek yang 10 TSM. Sama sudah masuk juga. Dan yang mapel pilihan kelas 10 ini mapel pilihannya kita coba klik, sudah masuk juga. Oke, kita nunggu yang kelas 11 TSM ya. Nanti kita cek. 11 akuntansi udah, 11 TSM masih proses ya. Mapel pilihannya untuk yang kelas 11 kita cek dulu ya, sudah masuk juga. Oke, kita cek nilainya. Oke, sudah masuk semua di sini. Oke, ini terakhir dari kelas 11 TSM ya. Kita cek di sini 11 TSM. Mana 11 TSM? Oke, ini ya sudah masuk semua.
kita cek coba. Ya, ini sudah masuk semua, berarti sudah aman. Oke, prosesnya sudah selesai semua, ini terkirim semua ya, sesuai ya. Kalau misalkan masih belum, tinggal klik kirim nilai aja. Oke, itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Salam satu data, salam satu aspal dari Kang Jack, tukang ojek pengkolan.top. Bye bye guys.